Bismillah walhamdulillah. Surah Fajar 30 ayat, kita ambil satu ayat saja. Nanti balik rumah buka mushaf, tengok baik-baik. Apa ayatnya? Inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu selalu memperhatikan kita kemana pergi. Allah itu selalu memantau kita. Itu maksud ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi selaras dengan ayat surah Al-Alaq. Di sini apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Ayat 14 juga. Masya Allah. 14 dengan 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia itu tahu Allah memperhatikannya 24 jam? Bi annallaha yara. Allah tahu jam berapa dia tidur, apa dia buat sebelum tidur, apa niatnya nak tidur, apa yang buat bangun tidur. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia itu sadar Allah selalu melihatnya? Tadi inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau, memerhati. Bukan lagi memerhati, yang menilai. Bukan lagi menilai, menyokong, support. Kalau bukan karena disokong Allah, mana mau bangun pagi? Berapa ramai orang yang tidak mau bangun pagi karena Allah tak sokong. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu memperhatikan kita. Jadi alangkah baiknya ayat yang dua ini ditulis baik-baik, digantungkan di dinding dengan hatinya yang lengkap, dengan keterangan ringkas, ajar sama anak-anak. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memperhati, Allah memantau, Allah memonitor, menilai, membalas, mendukung. Masya Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia itu tahu Allah melihatnya? Ayat 14 dengan 14 ya, cantik. Satu suratul Fajar, satu surah Al-Alaq. Ambil satu-satu ayat saja. Dah. Kalau kita faham baik-baik itu, insya Allah kecintaan kita kepada Allah semakin meningkat. Allah memperhatikan saya, Allah mendukung saya, Allah support saya, Allah membantu saya. Macam mana Allah membantu orang tuh? Macam mana Allah membantunya? Allah jaga hatinya, jaga nafsunya, jaga pergaulannya, jaga gerak-gerinya, didekatkannya dengan rumahnya, didekatkannya dengan kitabullah, didekatkannya dengan ilmu, didekatkannya dengan ulama. Ulama ada di antinya. Berapa puluh sudah ya, mungkin ratusan ulama-ulama yang mendatangi surah Ihsan ini, termasuk yang sudah barangkali puluhan tahun diantaranya ya. Kita coba semakin mendekatkan diri kepada mereka. Itu satu kutipan. Satu lagi ayat las suratul Fajar. Ini sangat penting karena ini berkenaan dengan kematian. Semua kita akan mati. Ayat terakhir suratul Fajar berkenaan dengan kematian. Babak kematian yang semua kita akan tempuh. Tak tahu bulan-bulan berikut nanti berjumpa lagi di sini. Mungkin ada yang sudah akan mendahului kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Yang jelas besok saya pulang ke Padang. Saya sudah lebih sebulan di Brunei, dah habis lebih seminggu di Malaysia. Tapi pergi sampai ke Kedah pada Thailand sana, ada acara di sana, nanti boleh cerita ya. Yang jelasnya penghujung suratul Fajar tentang kematian. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini insan yang diurus Allah kehidupannya, insan yang dijaga Allah kehidupannya, yang mempunyai level status nafsul mutmainnah. Nah, ini kita. Itu masalah nafsu pula ya. Masalah nafsu. Kita hidup ini mengurus body, betul. Mengurus keluarga, betul. Mengurus nafsu, mengurus akal, mengurus qalb. Kerja kita mengurus body, mengurus nafsu, mengurus akal, mengurus qalb. 4. Jangan body saja diurus. Kalau body saja diurus, bila mati nanti dia masuk babak baru yang sangat susah. Orang itu kalau dia mengurus nafsunya, ini dalam ayat ini, saat beralih dari alam fana ini ke alam baqa, disenang.
Dia senang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang dan tenteram, senang duduk di masjid, senang pegang Al-Quran, senang mendengar tazkirah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang mempunyai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, berpulanglah, kembalilah ke rahmat Allah. Itu maka orang meninggal dikatakan berpulang ke rahmatullah. Diambil dari sini, irji'i ila rabbik, pulanglah. Karena kita dari Allah, kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik, pulanglah ke rahmat Allah. Rabb. Rabb itu maknanya bukan Tuhan ya. Kalau kita terjemahkan Rabb dengan Tuhan, tidak betul. Ataupun ketepatannya rendah. Rabb itu yang mengurus kita ini, yang menjaga kita ini, yang mencipta kita ini, yang memberikan kemaslahatan hidup kita ini, itu Rabb. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabb yang mengurus kehidupanmu. Radiyah, engkau pasti senang. Dijamin orang yang mempunyai nafsu mutmainnah kematiannya senang. Radiyah, senang, selesai, tidak gelisah. Nak menunggu kematian pun dia senang. Kalau dia rungsing menghadapi kematian, belajarlah. Karena orang yang mati itu artinya radiyah, senang, tenang, ridha. Di sini kata-kata ridha ya. Radiyah itu ridha. Mardiyah, dan disenangi. Waktu Allah senang melihatnya, malaikat senang mengurusnya, sahabat Anda senang melepas pergi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah nanti ke dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang dipilih Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Orang tuh sudah dipelawa untuk masuk jannah, kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah, taman jannah. Subhanallah. Kalau kita dengar cerita orang-orang yang saleh yang boleh berkomunikasi dengan orang hidup ya. Orang-orang dulu boleh berkomunikasi dengan orang hidup, benar. Menceritakan pilihannya dalam kubur. Macam mana dalam kubur itu Syekh katanya. Subhanallah katanya, Allah mengampun dosaku semuanya. Subhanallah. Adakah malaikat muka nakir itu? Ada katanya. Lalu macam mana? Ditanyalah saya. Ini orang saleh ditanyakan. Yang tanya orang saleh, giliran orang saleh. Ditanya muka nakir, man rabbuka, siapa Rabb? Kata orang ini, saya ditanya siapa Rabb saya. 60 tahun saya mengajar di dunia, mengajar, berceramah, bertazkirah di masjid, di surau, di halaqah. Ditanya lagi siapa Rabb saya. Ceritanya seperti ya, ada tulisannya, ditulis ulama. Lalu kata malaikat tadi, wah segan juga ya katanya. Tak usah tanya lagi lah katanya. Tidurlah Syekh katanya seperti tidur pengantin, tidak akan diganggu lagi. Artinya orang tuh tidur dalam kubur walaupun puluhan tahun, ribuan tahun, dia macam tidur pengantin. Tidur sekejap, terbangun, dah hari kiamat. Subhanallah. Taman surga ya, taman jannah. Jadi kesimpulannya apa? Tolong perhatikan dua ayat tadi, petikan tentang Allah itu memantau kita, memperhatikan kita, menyokong kita, support kita. Dan ayat tentang nafsu, sahabat Nabi pernah tanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar dibacakan kepadamu waktu ruh mau dicabut. Wahai nafsu mutmainnah, wahai mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang dan tenteram, kembalilah ke hadirat Tuhan dengan redha dan diridai. Bergabunglah ke dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang saleh, yang dipilih Allah, dan masuklah ke dalam jannah. Jadi kita perlu mengurus nafsu. Ada doa nafsu yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Mudah-mudahan nanti dapat di-share lepas ini ya, doa nafsul mutmainnah, agar kita tuh berusaha dan disupport Allah untuk mencapai level nafsu mutmainnah yang tidak ada hasad dengkinya, tidak ada buruk sangkanya, dia positif thinkingnya tinggi, sampah-sampah pemikiran itu dibuangnya, dikuburnya, dibuangnya jauh-jauh, dikuburnya dalam-dalam, tinggal yang baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita ke dalam golongan hambanya yang punya nafsul mutmainnah. Jadi sebagai penutup saya baca lagi doa tadi. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik
wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah ya mujibas sa'ilin ya hayyu bi rahmatika nastaghis. Allahumma ja'al minal warisina li firdausikal a'la. Allahumma ja'al minal warisina li firdausikal a'la. Allahumma ja'alna wa ahbabana wal hadirina wal ghaibina minna minal warisina li firdausikal a'la ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.